wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah kosmetik dan nutraceutikal. Adapun materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penetrasi bahan melalui kulit secara transepidermal. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan anggota kami. Itu yang pertama, saya sendiri, Alia Putri Faiza, kemudian ada Nafisa Inanita Ceriani, Ainun Fatimah Hamka, serta Mutia Rizky Azahra. Untuk itu, saya persilakan kepada rekan saya, Mutia Rizky Azahra, untuk memulai presentasi. Oke, terima kasih. Transdermal drugs delivery system, lebih dari 3 dekade terakhir ini terjadi kemajuan yang signifikan terhadap teknologi pengantaran obat atau drugs delivery. Dengan berkembangnya sistem pengantaran obat melalui kulit yang dikenal dengan istilah transdermal drugs delivery system, penerapannya telah dipertimbangkan karena kelebihannya antara lain lebih aman dan nyaman. Sistem penghantaran obat transdermal dapat diformulasi dengan menggunakan vesikel. Vesikel ini terbagi menjadi beberapa bagian, ada liposom, neosom, tosom, dan transferosom. Atau memformulasi senyawa obat dalam bentuk sediaan konvensional, gel ataupun emulsi dengan tambahan peningkat penetrasi, teknologi matrix patch, atau teknologi self-emulsifying drug delivery system. Next. Kemudian ada sistem penghantaran obat transdermal. Penghantaran obat atau drugs delivery yang mempertimbangkan pembawa, rute, dan target telah berkembang menjadi sebuah strategi proses atau perangkat yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas agen terapeutik melalui pelepasan terkendali. Hal ini dapat melibatkan peningkatan bioavailabilitas, meningkatkan indeks terapi, atau meningkatkan penerimaan atau kepatuhan pasien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam merancang sistem pengantaran obat transdermal terbagi menjadi beberapa bagian menurut Patel 2005 dan Moro et al. 2007. Yang pertama ada interaksi obat dan pembawa, di mana interaksi obat dan pembawa ini terbagi menjadi bagian, ada pemilihan obat yang tepat, penyesuaian sifat kimia, penelitian kompleks konservasi, serta sistem eutetikum. Next. Kemudian yang kedua ada modifikasi stratum corneum, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ada hidrasi dan peningkat penetrasi kimia. Kemudian yang ketiga ada menghilangkan stratum corneum, di mana menghilangkan stratum corneum ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama menggunakan mikronidel, yang kedua abrasi stratum corneum, dan yang terakhir sistem pembawa pelikular. Kemudian yang keempat ada bantuan metode elektrik, di mana ada ultrason ini terbagi menjadi dua, yaitu fonoferosis dan sonoferosis. Kemudian yang kedua itu ada lontoferosis, kemudian ada elektroparation, ada magnetoferosis, serta yang terakhir gelombang fotomekanik. Kemudian yang kelima ada gelombang dan partikel, di mana gelombang dan partikel ini ada liposom, neosom, transferosom, dan terakhir ada etosom. Next. Untuk jenis-jenis vesikelnya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada liposom. Liposom atau yang dikenal dengan gelembung lemak ini merupakan partikel koloid yang dapat dibuat dari turunan molekul fosfolipid baik dari sumber alam maupun sintetik. Liposom dapat membawa obat-obat hidrofilik melalui enkapsulasi ke dalam ruang fase air atau obat-obat hidrofobik melalui interkalasi ke dalam bagian hidrofobik dari struktur lemak lapis ganda. Liposom secara luas itu dapat didefinisikan sebagai lemak lapis ganda atau lipid bilayer yang mengelilingi ruang berair. Berdasarkan penyusunnya, liposom dibedakan atas dua tipe, yaitu ada liposom konvensional dan liposom non-konvensional. Kemudian yang kedua ada neosom. Neosom merupakan sistem penghantar yang serupa dengan liposom,
Akan tetapi perbedaannya itu kalau niosom itu digunakan sulfatan non-ionik sebagai pengganti fosfolipid. Kemudian niosom ini memiliki kemampuan menembus kulit dan telah diteliti sebagai pembawa obat dengan berbagai rute pemberian seperti intramuskular, sulfatan intravena, ocular, dan transdermal. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya, Ainun Fatimah Hamka. Selanjutnya yang ketiga ada etosom. Etosom merupakan modifikasi dari liposom dibuat dengan konsentrasi etanol yang tinggi. Etosom dapat berpenetrasi melalui kulit dan meningkatkan penghantaran obat sampai pada kulit terdalam hingga mencapai sirkulasi sistemik. Etosom merupakan vesikel bersifat lembut dan lunak, sehingga sesuai untuk meningkatkan penghantaran zat aktif melalui celah yang terbentuk pada modifikasi lipid interselular stratum corneum. Yang keempat ada transferosom. Transferosom diperkenalkan sebagai sistem penghantar obat transdermal yang efektif menghantar berbagai jenis obat yang memiliki berat molekul rendah maupun tinggi. Transfersom dapat menembus lapisan korneum secara utuh, tidak pecah atau melepas lapisannya, dan spontan pada dua rute yang berbeda dalam lipid intraselular. Transfersom ini mengatasi sulitnya obat berpenetrasi di kulit dengan cara memperkecil gelembungnya untuk melewati intraselular stratum corneum. Selanjutnya, struktur kulit dan peranannya dalam penetrasi. Kulit terdiri dari tiga lapisan utama. Yang pertama ada epidermis. Epidermis yaitu lapisan terluar yang terdiri dari stratum corneum, lapisan penting yang bertindak sebagai penghalang utama terhadap penetrasi zat asing. Kemudian yang kedua ada dermis, yaitu lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan saraf, berperan dalam distribusi zat yang berhasil menembus epidermis. Kemudian yang ketiga ada hipodermis, yaitu lapisan terdalam yang berfungsi sebagai cadangan lemak dan memberikan bantalan pada tubuh. Kemudian stratum corneum adalah bagian utama yang menentukan keberhasilan penetrasi transepidermal karena terdiri dari sel-sel mati yang tertanam dalam matriks lipid. Kemudian selanjutnya yaitu jalur penetrasi transepidermal. Ada tiga jalur utama yang digunakan oleh bahan untuk menembus kulit. Yang pertama ada jalur interselular, yaitu antara sel-sel epidermis. Zat melewati ruang antar sel melalui matriks lipid. Kemudian yang kedua jalur transselular, yaitu melewati sel-sel epidermis. Zat langsung menembus sel epidermis dan berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Kemudian yang ketiga ada jalur folikuler dan kelenjar sebasea. Zat masuk melalui folikel rambut dan kelenjar sebaceus, yang biasanya menawarkan rute penetrasi lebih cepat dibanding stratum corneum. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya, Nafisa Inanita Ciriani. Baik, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penetrasi bahan. Yang pertama itu karakteristik bahan. Yang pertama itu ukuran molekul, kelarutan dalam air dan lemak, serta polaritas molekul. Yang kedua itu kondisi kulit, ketebalan stratum corneum, kelembapan kulit, dan kondisi patologi seperti eksim atau psoriasis. Yang ketiga itu formulasi produk, jenis pelarut, emulsi atau enhancer yang digunakan dalam formulasi produk. Next, metode untuk meningkatkan penetrasi transepidermal. Yang pertama itu penggunaan enhancer kimiawi, bahan seperti surfaktan atau pelarut yang dapat mengganggu struktur lipid stratum corneum. Yang kedua itu teknik fisik, seperti iontophoresis dan sonophoresis, yang menggunakan arus listrik atau gelombang ultrasonik untuk meningkatkan penyerupan zat. Yang ketiga itu nanoteknologi, penggunaan liposom, niosom, atau nanopartikel
untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas bahan aktif dalam penetrasi kulit. Next. Yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari PPT ini yaitu penetrasi bahan secara transepidermal merupakan mekanisme penting dalam penghantaran zat aktif melalui kulit. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur kulit, sifat bahan, dan teknik yang digunakan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi, berakhirlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kami tentunya berharap apa yang telah kami sampaikan dapat disimak dan dipahami dengan baik oleh para halayak yang menyaksikan video kami. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.